Sekarang ini sangat mengecewakan, tetapi saya betul-betul minta maaf. Saya sudah berjuang dengan mengorbankan segalanya. Tangis Kamarudin Simanjuntak pecah, minta maaf pada publik hanya bisa pasrah dan pamit, bikin shock. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Pengacara Brigadir J. Kamarudin Simanjuntak menyampaikan permohonan maaf kepada publik lantaran belum bisa menuntaskan kasus perampasan nyawa kliennya. Meski telah berusaha maksimal dengan mengorbankan baik materi, pikiran dan waktu, akan tetapi kasus ini masih jalan di tempat. Tetapi sekarang ini sangat mengecewakan. Saya betul-betul minta maaf, saya sudah berjuang dengan mengorbankan segalanya, baik pikiran materi maupun waktu. Saya membiayai semua ini tetapi bukan bermaksud mengungkit-ungkit itu, kata Kamarudin. Dilansir dari video TikTok Tobeli Boy pada Minggu, 18 September 2022. Ia pun sudah tak bisa berbuat apa-apa lagi karena ayah Brigadir J, Samuel juga sudah lelah untuk menuntaskan kasus tersebut. Kemudian saya juga memohon maaf atas nama keluarga karena Pak Samuel sebagai orang tua daripada almarhum sudah menyatakan sudah selesai bahwa anak saya tidak bisa kembali, tuturnya. Kemarin saat saya ke Jambi, beliau berpesan sudah cukup Pak, kami sudah capek Pak, kami mendengar aja capek, demikian juga masyarakat bilang kami hanya mengikuti saja capek apalagi Bapak yang melakukan, katanya, lanjutnya. Meskipun begitu ia mengaku tidak keberatan dengan hal tersebut. Justru yang membuatnya kecewa ialah kinerja Polri yang menurutnya lambat. Sejak bulan Juli proses hukum kasus perampasan nyawa Brigadir J belum menemui titik terang. Kini kasus tersebut terancam valilut karena sudah 3 bulan kasus tersebut tidak masuk ke persidangan. Pada akhirnya seperti yang saya perkirakan, perkara ini akan menjadi valilut sudah terjadi, artinya sudah 3 bulan berturut-turut sejak Juli, Agustus, September perkara tidak terang-terang. Padahal saya katakan dulu, kalau saya yang menjadi penyidik setengah hari saya garansi, kasus, selesai. Tidak sampai seminggu 2 minggu sampai ada tahap 2, itu dengan kecerdasan saya, ujarnya. Oleh karena itu, ia mengatakan kinerja Polri sangat lambat. Menurutnya, seharusnya sudah ada 30-30 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, namun hingga hari ini hanya ada 5 tersangka utama dan 6 tersangka obstruction of justice. Harusnya sudah banyak tersangka, minimal 30 tersangka, sampai hari ini baru 5 ditambah dengan 7. Yang 7 itu pun juga salah satu dari 5 itu yaitu tersangka obstruction of justice, paparnya. Menurutnya, kelambatan proses hukum kasus perampasan nyawa Brigadir J ini tidak lepas dari sikap Presiden Joko Widodo yang menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada Polri. Menurutnya Presiden tidak cukup hanya memberikan instruksi untuk membuka kasus ini seterang-terangnya termasuk kepada publik. Tetapi karena Presiden tidak mau berbuat sesuatu maka pada akhirnya, kecuali hanya mengatakan 4 kali buka seterang-terangnya, memang kita akui dia mengatakan itu 4 kali, dalam 4 kali momen, ungkapnya. Presiden membiarkan Polri terjebak dalam lumpur itu, akhirnya sampai dengan hari ini mereka terjebak tidak bisa keluar, ujarnya. Kemudian ia pun berpesan agar masyarakat dapat belajar dari kasus ini dengan memilih pemimpin yang baik dan bertanggung jawab pada pemilihan umum 2024. Jadi saya hanya mengatakan kita harus selamatkan Indonesia ini melalui suatu tindakan yang tepat, yaitu pada tahun 2024 pilihlah pemimpin yang baik yang bertanggung jawab supaya Indonesia ini kita benahi bersama, tuturnya. Kemudian sebenarnya kalau saya perhatikan lebih banyak orang baik di negara Indonesia ini tetapi tidak peduli. Terbukti ketika saya ke daerah dari anak-anak sampai dewasa, baik yang tidak berkerudung sampai yang berkerudung, semua tak ada malu-malu memeluk saya, memeluk dan mengatakan terima kasih. Artinya mereka rindu Indonesia ini negara yang baik, tetapi kita kurang kompak untuk memperbaiki negara ini, oleh karena itu kita harus kompak, ucapnya. Sebelumnya, Kamarudin Simanjuntak terus-menerus kuliti Ferdy Sambo, ditakuti para jenderal hingga banyak kekuasaan dibongkar oleh sang pengacara Brigadir J tersebut. Kamarudin Simanjuntak, kuasa hukum Brigadir J, terus bersuara lantang. Tak gentar, Kamarudin Simanjuntak membongkar tindak tanduk Ferdy Sambo. Di antaranya Ferdy Sambo, tersangka perampasan nyawa berencana Brigadir J itu ternyata ditakuti level jenderal bintang 1, 2 hingga 3.
Tak hanya itu, Kamarudin Simanjuntak juga bocorkan banyak kekuasaan di belakang Verdi Sambo. Di belakang Verdi Sambo banyak kekuasaan, ada menteri, anggota DPR hingga mafia. Kamarudin Simanjuntak mempelajari alasan ketakutan Jenderal Bintang 3 pada Verdi Sambo. Maka saya pelajari apa penyebab ketakutan, rupanya di belakang Verdi Sambo ini banyak kekuasaan tinggi baik di institusi kepolisian maupun kalangan menteri maupun DPR, ada juga keterlibatan mafia-mafia, jelasnya. Sehingga Jenderal Bintang 3 tersebut takut. Memang benar keterlibatan mafia, salah satu jet pribadi oleh BJP Hendra itu karena milik seorang mafia RBT, ujarnya. Kamarudin Simanjuntak menilai wajar ketakutan karena keterlibatan mafia. Wajar karena ada keterlibatan mafia bukti seorang BJP punya fasilitas pesawat pribadi, jelasnya. Verdi Sambo tangan kanan Kapolri, bisa copot jenderal. Kamarudin juga menjelaskan kekuatan dari Verdi Sambo. Pertama dia itu tangan kanannya Kapolri, Kadif Propam tukang pukulnya Kapolri, di mana Kapolri pergi dia ikut, Verdi Sambo zaman dulu pergi ke istana itu Kapolri, di situ ada Kapolri di sana ada Verdi Sambo, ujarnya. Hal itu wajar kalau Verdi Sambo punya kekuasaan tinggi. Tentulah pegang kekuasaan tinggi khususnya Propam sebagai penjaga etika dan garda terdepan menegakkan disiplin. Tentu dia bisa mencopot para jenderal baik di Kapolda bahkan 1-2 tingkat di atasnya, ujarnya. Uya kagum dengan pengakuan Kamarudin Simanjuntak. Wow luar biasa, ujar Uya. Karena jabatan dia Kadif Propam, bahkan nasib para jenderal di tangan dia, untuk dapat jabatan, terangnya. Pengakuan Jenderal Bintang 1 setor 2,5 miliar rupiah. Kamarudin Simanjuntak ingat saat bertemu dengan seorang jenderal. Bahkan saat saya pergi ke Medan ada seorang mengaku brigadir jenderal polisi, dia telepon saya video call, dia berdiri sikap sempurna bahkan istrinya masih cantik kulihat disuruh berdiri sikap sempurna, menghadap saya dan memanggil saya komandan, terangnya. Dikira Kamarudin Simanjuntak brigadir jenderal tersebut bercanda. Awalnya saya kira bercanda tetapi dia berterima kasih mengaku brigadir jenderal, dia mengaku diperas 2,5 miliar, dia menghendaki satu jabatan ketika masih kombes lalu untuk mendapatkan jabatan itu dia setor 2,5 miliar, makanya saya bilang karena mau juga itu, ujarnya. Setelah membayar 2,5 miliar, brigadir jenderal tersebut mendapatkan jabatan. Tetapi jabatan yang dijanjikan atau kedudukan tidak diberikan sehingga tidak balik modal. Akhirnya dia merasa menderita, informasinya ke Verdi Sambo, jelasnya. Brigadir jenderal tersebut berterima kasih padanya karena karma untuk Verdi Sambo terbalaskan. Kamarudin Simanjuntak juga cerita soal Verdi Sambo dan si cantik yang dikabarkan sudah dinikahi oleh Verdi Sambo. Pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak tak segan membocorkan kelakuan Verdi Sambo. Hal itu diduga menjadi penyebab Brigadir J dihabisi di rumah dinas Verdi Sambo. Di sebuah wawancaranya, Kamarudin Simanjuntak membeberkan kelakuan Verdi Sambo dan seseorang yang ia sebut sebagai si cantik. Dikatakan Kamarudin, Verdi Sambo tega mateni Brigadir J karena ketahuan menikah lagi dengan si cantik oleh istrinya Putri Chandrawati. Kamarudin menyebut Brigadir J yang memberitahu Putri Chandrawati jika Verdi Sambo sudah menikah lagi dengan wanita lain. Ini membuat Brigadir J diancam dipateni sejak Juni 2022, oleh ajudan lain atas suruhan Verdi Sambo, akibat telah membocorkan pernikahan. Almarhum Brigadir J diduga informannya Ibu Pisi. Makanya dia diancam dipateni, kata Kamarudin di akun YouTube Uya TV. Ia mengatakan setelah mengetahui informasi Verdi Sambo menikah lagi, pertengkaran Putri Chandrawati dan Verdi Sambo terjadi pada 21 Juni 2022 di rumah mereka. Putri Chandrawati mengancam Verdi Sambo akan melaporkan bisnis mafia Sambo ke atasannya yakni judi, tata kelola narkoba atau sabu-sabu, termasuk prostitusi, kata Kamarudin. Pada 21 Juni itu pula kata Kamarudin, Brigadir J diancam dipateni karena membocorkan informasi itu ke Putri Chandrawati sehingga Brigadir J menelpon kekasihnya Vera Simanjuntak untuk curhat. Kepada kekasihnya almarhum mengatakan ia akan dipateni sehingga meminta maaf dan berharap kekasihnya mencari pria lain. Jadi Brigadir J sudah merasakan dia akan dipateni sejak 21 Juni, karena ancaman itu sangat kencang dari Verdi Sambo, kata Kamarudin. Kemudian kata Kamarudin, pada 1 Juli 2022, Putri memanggil adik Brigadir J yakni Reza yang juga merupakan anggota polisi.
Reza ini dikasih uang 5 juta rupiah dan dompet merek Pedro, dan dikasih tas serta dijanjikan akan dimutasi dari Yanma Polri ke Polda Jambi, katanya. Keesokannya, kata Kamarudin, Putri Chandrawati bersama sejumlah pengawal, ajudan dan sopir serta asisten rumah tangganya ke Magelang untuk melihat 2 anaknya yang bersekolah di Taruna Nusantara Magelang. Pada tanggal 6 Juli, Ferdi Sambo datang ke Magelang, merayakan ulang tahun perkawinan ke-22 dengan Putri Chandrawati. Pasca perayaan terjadi pertengkaran di kamar. Para ajudan tidak bisa berbuat apa-apa, ujarnya. Menurut Kamarudin, masalah pertengkaran tetap sama, yakni akibat Ferdi Sambo yang menikah lagi. Putri Chandrawati mengancam akan melaporkan ke atasannya soal bisnis Mafifa Sambo. Karena pertengkaran itu, Ferdi Sambo keesokannya yakni 7 Juli meninggalkan Putri Chandrawati di Magelang. Justru Ferdi Sambo tidak bertanggung jawab, meninggalkan istrinya di Magelang dan ia pulang ke Jakarta untuk merencanakan rampasan nyawa terhadap Brigadir J, kata Kamarudin. Pada tanggal 7 Juli itulah, kata Kamarudin, Putri Chandrawati memanggil ajudan dan sopir serta Art berbicara 4 mata bergantian di kamarnya. Brigadir J mendapat bagian sekitar 15 menit berbicara 4 mata dengan Putri, katanya. Lalu keesokan harinya, kata Kamarudin, pada 8 Juli mereka kembali ke Jakarta dan di rumah dinas Ferdi Sambo di Duren 3, Pancoran, Brigadir J dihabisi oleh Ferdi Sambo. Jadi permasalahannya ada di Ferdi Sambo dengan Putri Chandrawati akibat adanya si cantik itu. Soal si cantik itu saya konfirmasi ke Kabareskrim, Dirtipidum maupun Dirtipideksus, membenarkan bahwa mereka, Ferdi Sambo dan si cantik, telah menikah dan dinikahkan oleh rohaniawan. Makanya saya bilang tangkap rohaniawan itu, kenapa menikahkan polisi perwira yang sudah menikah, kata Kamarudin. Menurut Kamarudin, soal telah menikahnya secara diam-diam Ferdi Sambo dengan si cantik itu, katanya baru diketahui Putri Chandrawati pada 21 Juni 2022. Sehingga itulah yang membuat Putri Chandrawati sedih dan sakit saat di Magelang. Apalagi di sana kembali bertengkar dengan Ferdi Sambo. Jadi sangat tidak mungkin dan tidak masuk akal, kalau ini dibilang pelecehan seksual oleh Brigadir J, ujar Kamarudin. Sebab katanya bagaimana mungkin seorang korban pelecehan seksual memanggil dan meminta pelakunya berbicara 4 mata di kamar. Jadi tidak masuk akal, dan motif rampasan nyawa ini, tetap karena Ferdi Sambo ketahuan menikah lagi dengan si cantik oleh istrinya Ibu Putri, kata Kamarudin. Adapun Brigadir J tewas di rumah dinas Ferdi Sambo, Kompleks Polri, Duren 3, Jakarta, 8 Juli 2022. Brigadir J tewas ditembak oleh Baradae atau Richard Eliezer atas perintah Ferdi Sambo. Polri telah menetapkan Ferdi Sambo, Barada Richard Eliezer, Putri Chandrawati, serta Bribka RR atau Ricky Rizal dan Kuat Maruf sebagai tersangka rampasan nyawa berencana Brigadir J. Atas perbuatan mereka, kelima tersangka itu dijerat pasal rampasan nyawa berencana yang termaktub dalam pasal 340 subsidiar pasal 338 Yungto pasal 55 dan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, dengan ancaman seumur hidup dan hukuman mati. Dari 5 tersangka, hanya istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati yang tak ditahan. Bagaimana pendapat Anda?